Baik, kita mulai ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Jurnalis Udin, PAK, Ketua Pengurus Yayasan Universitas Yarsi, beserta jajarannya. Hormati Ibu Ida Jurnalis. Terima kasih telah hadir, Bu. Yang kami hormati Dr. Shanti Jurnalis, SPA MKes, Wakil Ketua Pengurus Yayasan Universitas Yarsi. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Hasli Jalal, PhD, Rektor Universitas Yarsi. Yang kami hormati Profesor Dr. Hajah Rika Yuli Wulandari, Health Science PhD, SPKKLP, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Yang kami hormati Profesor Dr. Gigi Bambang STM Biomed, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Yarsi. Yang kami hormati Insinyur Fermi Y. Islami, MMSI, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Yang kami hormati Dr. Umi Arahmawati, Eskom Mkom, Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi. Yang kami hormati Dr. Hajah Eli Ajufri, SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Yarsi. Yang kami hormati Dr. Oktaviani Indrasari Ranakusuma, MSI PSI, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Yang Ditama, SPP, Mars, Diploma in Tropical Medicine and Hygiene, Diploma TB Control and Epidemiology, selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Yarsi. Yang kami hormati, pada siang hari ini, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Yang kami hormati, Bapak Dr. Arsyad, MA, moderator kita pada kajian hari ini. Yang kami hormati, saya Syarinta Adenina, MBiomed, Ketua Pelaksana Kajian Rutin Universitas Yarsi. Dan yang saya muliakan, seluruh hadirin yang telah hadir, saya ucapkan selamat datang. Nah, Bapak Ibu para hadirin, wah, senang sekali kita bisa berjumpa di kajian rutin yang diselenggarakan oleh Universitas Yarsi. Perkenalkan, saya Nura Harfi yang akan memandu kajian kita pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan dan juga kenikmatan bagi kita semua. Sehingga senang sekali hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam kajian ini. Allah mudahkan kita untuk bersama-sama menggali ilmu, mendapatkan keberkahan melalui pendidikan. Tak lupa pula salam kita selalu haturkan kepada Nabi Agung kita, Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk memulai kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Profesor Dr. Haji Jurnalis UIN PAK selaku Ketua Yayasan Universitas Yarsi. Kepada Prof. Jurnalis, kami silahkan untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kun ukhrij ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa yawmil akhir. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna rasulullah. Alhamdulillah pada siang ini kita kembali melanjutkan sunnah kita sebulan dalam acara pengajian Yarsi. Dan kali ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Nasaruddin yang telah menyediakan waktu yang selalu sibuk di mana-mana. Terima kasih Prof. Nazar. Dan mudah-mudahan kita hari ini akan bermanfaat bagi semuanya. Baik yang di dalam jaringan
Zoom maupun yang lainnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jurnalis atas sambutannya. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu Quran Surat Az-Zumar, ayat 1 hingga 3, dan sari tilawah yang akan dilantunkan oleh Isnani Robi'ah. Kepada Isna ini, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yahtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun. Shadaqallahul azim. Sadaqallahu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kitab ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana. Sesungguhnya kami menurunkan kitab kepadamu dengan kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan.
Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bacaan Ummul Quran tersebut dapat menambah keberkahan acara kita pada siang hari ini. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa mendengarkan sedikit arahan dan pandangan lebih lanjut dari Profesor Dr. Fasli Jalal, PhD, selaku Rektor Universitas Yarsi. Apakah ada yang ingin disampaikan, Prof? Langsung aja, saya kira udah jelas tadi. Kita menunggu aja kepada Al-Mukarram Profesor Haji Nazaruddin Umar yang sangat kita tunggu-tunggu tausiahnya. Terima kasih Prof atas kehadiran bersama kami di Universitas Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Fasli. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita ketahui, niat itu terletak di dalam hati. Seringkali niat itu tidak terdeteksi melalui rupa dan lisan. Yang pasti, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang terbesit dalam hati dan pikiran kita. Nah, bagaimana sih jika niat baik kita tetapi dilakukan dengan cara yang kurang baik? Apakah niat itu sepenting itu di dalam hati seorang muslim? Nah, hari ini kita akan membahas tentang keutamaan niat. Apa aja sih keutamaan niat sesuai Al-Quran dan hadis Rasulullah? Nah, pada kesempatan kali ini itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang telah hadir. Beliau adalah seorang imam besar Masjid Istiqlal, lalu guru besar ilmu tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga rektor perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Nah, langsung saja kita sambut Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Baik, pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua. Nah, nanti di sesi pertama ini, pemateri akan memaparkan materinya selama kurang lebih 1 jam. Kemudian terakhir ada sesi tanya-jawab dengan para peserta yang akan dipandu oleh moderator kita nantinya, yaitu Bapak Dr. Anders Arsyad, MA. Untuk itu, kepada Profesor Nasaruddin, silahkan memaparkan materinya, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati orang tua kita semuanya, Pak Profesor Dr. Haji Jurnalis Udin, guru saya, benar-benar guru saya yang saya kagumi. Kita doakan semoga panjang umur, membina umat dan warga masyarakat kita. Yang Pak Rektor, sahabat saya, guru saya juga sebetulnya. Saya banyak mengutip, mengquote statement-statement, bahkan juga suka saya mengintip di data-data kuantitatif dari YouTube beliau. Saya kagum pada beliau. Bapak Ibu sekalian, dan wabil khusus para mahasiswa Universitas Yarsi yang insya Allah tentu juga akan dimuliakan, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas kekuatan niat, the power of intention, kekuatan niat. Ada sebuah hadis yang seringkali dijadikan contoh sebagai hadis mutawatir. Hadis mutawatir ialah sebuah hadis yang dianggap setingkat di bawah Al-Quran. Begitu validnya hadis ini. Hadis mutawatir ialah hadis yang disampaikan Nabi berulang-ulang di depan publik, di mana publik itu nggak mungkin bersekongkol untuk menolak atau memalsukan. Itulah mutawatir. Jadi validitas terjamin sepanjang sejarah. Ya, inilah hadisnya. Kalau seandainya seperti piramida, maka hadis yang paling terkenal baik dunia kita maupun apalagi dunia Sunni itu sangat terkenal. Ya, al-amalu binniyah, redaksi yang lain sebetulnya innamal a'malu binniyati itu mirip.
redaksionalnya Muslim Bukhari, ya ini kita pakai redaksi Bukhari. Al-malu bin wa likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwaj wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi poin yang pertama yang menjadi premis pertama di sini adalah semua perbuatan tergantung dari niat. Innamal a'malu bin. Ya, jadi niat adalah lebih merupakan perbuatan hati daripada ungkapan badan, walau itu mulut. Ya. Maka itu sebetulnya kalau kita tidak berniat, posisinya niat itu sama dengan doa. Di dalam doa itu ada istilah yang sering kita munculkan, ad-du'a'u bilisanil maqal. Doa yang dipanjatkan dalam bentuk ucapan. Nah, kita juga dalam niat seringkali pada sholat duhur arba'a raka'atil salat. Itu niat dilafazkan dalam bentuk kata-kata. Ada lagi tidak dalam bentuk kata-kata, tapi ad-du'a bil lisanil hal. Ya, doa itu diungkapkan dengan kata-kata yang sangat dalam. Kita takut untuk bersuara. Jangan sampai nanti melukai atau membuat cacat niat yang luhur yang sedang terutuhkan di dalam batin itu. Kadang-kadang niat yang luhur kalau diganggu oleh kata-kata malah justru mereduksi keutuhan niat itu. Karena bahasa niat itu selalu lebih kaya daripada bahasa kosakata bahasa manusia itu sendiri, apalagi bahasa Indonesia kan. Bahasa Indonesia itu sangat miskin untuk menerjemahkan bahasa Islam. Ya, maka itu bahasa spiritual itu pada umumnya kita meminjam bahasa Arab. Bahasa Indonesia itu bukan bahasa spiritual sebetulnya. Maka itu ungkapan-ungkapan spiritualitas itu bahasa Arab. Iman, yakin, sabar, takwa, taubat, ya, tawakal, syukur, ikhlas, semua kita pinjam dari bahasa Arab. Ya, karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling kaya nuansa spiritualnya. Kemudian bahasa Persia, dan juga mungkin disusul, ya bandingkan bahasa Inggris misalnya kan. Bahasa Inggris itu kan lebih enak terjemahannya itu daripada bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu mirip bahasa Jawa atau bahasa daerah ya. Kadang-kadang bisa kita terjemahkan lebih tepat dalam bahasa daerah ketimbang bahasa Indonesia. Karena kosakatanya miskin. Kamus bahasa Arab itu 12 jilid Lisanul Arab. Kalau bahasa Indonesia kita namanya saja kamus besar. Cuma 1 jilid besar. Ya. Jadi bahasa Arabnya cinta itu ada 14, dari cinta monyet sampai cinta ilahi. Tapi begitu diterjemahkan ya bahasa Arab, maka itu saya juga ingin menghimbau kepada anak-anakku semuanya, para mahasiswa IRC, sekalipun kita di kedokteran, tapi tetaplah mendalami bahasa Arab, sebab bahasa itu tidak pernah rugi orang memahami bahasa Arab. Itu bahasa Al-Quran. Dan ya, lebih nyaman, lebih enak itu kalau kita bisa memahami bahasa Arab. Bisa memahami Al-Quran, apalagi surah Al-Fatih. Gitu. Jadi niat ini, kembali kepada artinya niat. Niat itu adalah ungkapan batin yang diekspresikan di dalam perbuatan.
sama dengan doa. Ada pekerjaan lisan, ada diungkapkan dengan batin, dan ada lagi yang disebut yang paling tinggi itu di dalam doa itu ada yang disebut ad-du'a bilisanil isti'dad. Ad-du'a bilisanil isti'dad ini apa itu artinya ya? Isti'dad itu kesediaan untuk menerima kenyataan itu ya. Jadi di dalam bahasanya Ibnu Arabi itu ad-du'a bilisanil isti'dad absahu min ad-du'a bilisanil hal wa ad-du'a bilisanil hal absahu min ad-du'a bilisanil maqal. Doa yang dipanjatkan dalam bentuk bahasa isti'dad, bahasa kepasrahan total kepada Allah, itu lebih kuat daripada doa yang disampaikan dalam bentuk hati yang sangat dalam. Doa yang disampaikan dengan hati yang sangat dalam itu lebih kuat daripada yang diungkapkan oleh komat kamitnya mulut. Jadi niat yang di bibir itu sebetulnya kadang-kadang tidak simetris dengan apa yang luhur dalam hati kita. Ya. Jadi kita harus membiasakan diri berniat dalam arti go in ya, masuk ke dalam diri kita sendiri. Membahasa batinkan sebuah maksud itu sebetulnya adalah niat. Yang diukur itu bukan apa yang diucapkan oleh mulut, tetapi sesungguhnya dalam bahasa spiritual itu ya, kalau bahasa hukum lain, batin itulah ya yang paling dalam. Ya. The voice of our heart, ungkapan hati kita itulah yang sangat dalam. Tapi yang lebih dalam lagi itu adalah bukan lagi diungkapkan oleh bahasa batin kita, tetapi sudah nggak ada maksud apapun. Ya Allah, Engkau lebih maha tahu apa yang aku inginkan, jadi aku pasrah kepadamu. Engkau lebih tahu isi hatiku yang paling dalam. Di dalam lekuk-lekuk hati yang sangat dalam ini, ya mungkin aku merahasiakan pada diriku sendiri, tapi Engkau maha tahu itu semuanya. Itu lebih dalam daripada doa yang dipanjatkan dalam bentuk kata hati. Itu menurut Ibnu Arabi. Maka itu saya akan jadi ini niat itu diucapkan tetapi dihayati. Nah, ini penghayatannya. Dan diresapi sedalam-dalamnya sehingga terasa bahwa sesungguhnya usaha dan pekerjaan yang kita lakukan itu berbagi atau sharing dengan Tuhan. Jadi ada perbuatan kita itu masyiahnya, kehendak kita, tetapi istita'ahnya, pemberiannya dari Allah. Jadi begini, terwujudnya sebuah perbuatan itu tidak terlepas daripada 3 unsur. Ya. Ada yang disebut dengan unsur masyiah. Masyiah itu keinginan yang sangat luhur dari dalam. Yang kedua, ada yang disebut dengan istita'ah, kemampuan untuk merealisasikan keinginan itu. Dan yang terakhir ada execution, ada kasab, acquired dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin suatu perwujudan, tidak mungkin suatu perbuatan terwujud tanpa melalui 3 tahap ini. Nah, pertanyaan kita sekarang ini, dari mana datangnya masyiah? Niat kita untuk mengikuti kegiatan pengajian ini itu berawal daripada sebuah keinginan yang sangat luhur dari dalam. Nah, itu nanti ada teologinya. Apakah keinginan itu buatan manusia atau divine inspiration itu dari Allah sendiri yang punya hidayah untuk kita. Nah, ada yang mengatakan 50-50. Sebagian dari manusia, karena manusia punya otonom pada dirinya sendiri, sebagian juga pada Tuhan, karena itu ada unsur hidayah. Melampaui batas otonomi manusia, itulah hidayah. Dengan demikian, bagi kita mahasiswa Yarsi, mahasiswa yang punya ciri khas keislaman seperti ini, kita bukan menjadi kampus atau mahasiswa sekuler. Semuanya berangkatnya seolah-olah mempersepsikan
manusia itu otonom pada dirinya sendiri. Tidak perlu intervensi dari Tuhan. Unsur asing, apalagi unsur gaib, tidak perlu intervensi cawe-cawe pada diri manusia. Itu kata Hegel, gurunya Karl Marx. Ya. Jangan ada unsur asing yang mencampuri manusia. Manusialah satu-satunya yang bisa memanusiakan dirinya sendiri. Nggak usah intervensi malaikat, nggak usah ada jin atau setan iblis sebagai kambing hitam. Nggak kok. Semua perbuatan manusia adalah otonomi manusia itu sendiri. Jadi seolah-olah Tuhan sudah selesai tugasnya menciptakan manusia dengan full kecerdasan, ya udah pensiun di langit. Apapun yang akan dilakukan manusia, nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Jadi sudah lengkap kok, built-in gitu ya. Ada kecerdasan intelektualnya, spiritualnya, emosionalnya. Pokoknya terserah manusia. Nggak usah diganggu oleh Tuhan. Itu asumsi mereka. Nah, tapi bagi kita yang enggak mungkin. Mulai dari masyiah. Nah, inilah kalau menurut Jabariyah, masyiah itu pun juga sepenuhnya dari Allah. Tapi kalau Mu'tazilah tidak. Masyiah itu kita sendiri kok. Allah sudah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah memberikan potensinya itu terserah manusia. Jadi kayak kita ini beli handphone di showroom tuh. Jadi tinggal pasang kartunya udah bisa tuh. Beli mobil, kasih bensin, bisa jalan. Mau dipakai apa terserah pemiliknya. Jadi apa yang di showroom itu sudah lengkap, sudah siap dipakai. Manusia begitu keluar daripada rahim ibunya, maka itu sudah siap untuk beroperasi. Ya. Jadi manusia mampu menentukan dirinya sendiri, itu Mu'tazilah. Tapi kalau menurut Jabariyah, enggak, tidak mungkin. Masyiah itu juga masih ada unsur Tuhan di situ. Jadi keinginan yang sangat luhur untuk mengikuti pengajian ini, sebagian dari Allah dalam bentuk hidayah, ya, dan sebagian dari manusia sendiri dalam bentuk justifikasi, konfirmasi logika dan spiritual juga. Jadi Allah mengilhamkan, Allah memberikan hidayah, tetapi kita yang memberikan pembenaran, oh ya penting, apalagi hari Minggu, daripada kita kemana-mana, COVID di sekitar kita, lebih baik ikut pengajian. Nah, jadi ada hidayah terbetik di dalam diri setiap orang, dan ada pembenaran yang dilakukan oleh orang. Ya, sinergi antara otonomi Tuhan dan otonomi manusia di dalam masyiah itulah nanti yang akan melahirkan apa yang disebut dengan istita'ah, kemampuan. Ya. Sebesar apapun kemampuan manusia untuk merealisasikan masyiah kehendaknya di dalam batin, tapi tanpa restu dari Allah itu nggak mungkin ada istita'ah di situ. Jadi istita'ah itu kemampuan. Nah, kemampuan itu nanti tentu terukur tergantung kepada hukum alam ya. Ya, jadi tidak lain al-amal, lain at-tamanna. Al-amal itu dalam cita-cita, obsessions. Tapi kalau at-tamanna itu imagination, imajinasi yang nggak masuk akal. Kalau nanti aku naik ke langit, aku bawa 2 keranjang, aku akan petik bulan-bulan yang berseliweran di mana-mana itu untuk teman kuliah, yang 1 keranjang untuk keluargaku. Masa bulan bisa dipetik? Itu itu at-tamanna, angan-angan. Itu nggak mungkin terrealisasikan oleh Allah. Ya. Tapi kalau cita-cita, kalau nanti saya jadi presiden, ya, maka aku akan membangun IRC di luar negeri, ya, memberikan warna terhadap kedokteran, ya, dan perguruan tinggi ini akan tampil sebagai trendsetter pusat peradaban dunia Islam misalnya kan. Itu obsession, itu bisa terjadi. Nah, jadi di level istita'ah itu makin kelihatan situ. Ya, pengaruh berbanding lurus antara otonomi manusia dan otonomi Tuhan ikut mengawal sebuah niat. Nah, kalau
ada masyiah, ditambah juga tadi ada kasab, apa namanya, ada istita'ah, lahirlah apa yang disebut dengan kasab. Kasab itu execution. Terjadilah apa yang direncanakan itu. Maka itu perbuatan niat itu sangat dahsyat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga tidak pernah melakukan perbuatannya satu kali. Selalu Allah mengerjakan pekerjaannya 2 kali. Dari ini kita lihat dalam Quran misalnya kan, dalam hadis juga dipertegas, tidak jatuh sehelai daun dari tangkainya, melainkan sudah tercatat, sudah terprogram di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi Allah yang semaha pintar itu pun juga membuat apa yang disebut dengan programming, persiapan-persiapan. Ya. Sudah ada blueprint-nya di Lauhul Mahfuz. Allah pun membutuhkan blueprint. Satu kali perbuatannya dalam bentuk perencanaan, blueprint di Lauhul Mahfuz, dan pekerjaan keduanya in action. Jadi kalau Tuhan mencontohkan dirinya seperti itu, Rasulullah bersabda, takhallaqu bi akhlaqillah. Contohilah akhlaknya Allah. Bagaimana Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan kepada kita, tidak pernah melakukan pekerjaan satu kali, tapi semua dikerjakan 2 kali. Satu kali di dalam bentuk in the mind, ya, in the concept, dan satu kali in action. Satu kali dalam bentuk realisasi. Tidak pernah melakukan tiba masa, tiba akal. Ya, banyak tuh ayatnya itu. Semua by program. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Engkau menciptakan ini semuanya tanpa tujuan, tanpa arti. Engkau menciptakan semuanya ini dengan sia-sia, tapi Engkau menciptakan dengan suatu perencanaan yang matang. Jadi apapun yang kita akan lakukan itu harus dilakukan dengan niat. Niat itu jangan dibatasi artinya nawaitu atau saya berniat untuk itu terlalu formalistik. The real niat itu sebetulnya itu intention itu sebetulnya. Apa yang menjadi al-qasd? Apa tujuan kita sesungguhnya untuk melakukan sesuatu? Innamal a'malu binniyati. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Maka itu khusus kepada anak-anakku para mahasiswa, ya kan. Niat itu tidak di bibir, tapi di produk dari sistem mind kita, sistem pikiran kita. Aku akan kuliah di Yarsi. Kenapa? Ya, aku akan meniru Ibnu Rushd. Pagi hari dia dokter ahli bedah. Di siang hari dia menjadi filosof, membuat annotation terhadap karya-karya Aristoteles dan Plato yang selalu bertengkar itu kan. Di sore hari dia seorang fuqaha, qadhi malah, menulis Bidayatul Mujtahid, perbandingan mazhab yang sangat luar biasa. Di malam hari dia sufi. Kitabul Hikamnya, hikmahnya itu luar biasa. Sosok pribadi tapi punya 4 disiplin ilmu 1000 tahun yang lampau. Dari mana kekuatannya? Nggak ada komputer, laptop, jaringan pada waktu itu kan. Ada jaringan. Itulah jaringan ilmu laduni. Ya. Apa itu ilmu laduni? Saya kira nanti akan ada materi tersendiri bahwa ilmu laduni itu adalah beyond the mind, ya, di balik pikiran real manusia itu sendiri. Sulit untuk mengingkari ilmu laduni ini karena dijelaskan banyak contohnya dalam Quran, khususnya surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Ananda para mahasiswa bisa lihat nanti surah Al-Kahfi. Ya. Jadi tugas di Quran itu ada 3 serangkai. Surah 3 serangkai itu surah An-Nahl, kecerdasan intelektual, surah Al-Isra itu situasi emosionalnya, dan surah yang ketiga adalah An-Nahl, surah Al-Kahfi. Nggak mungkin kita bisa memahami surah Al-Kahfi tanpa melalui anak tangga surah Al-Isra. Dan tidak mungkin bisa memahami Al-Isra tanpa melewati
logika berpikir surah An-Nahl. Jadi ada epistemologi pengantar untuk memahami surah Al-Kahfi, baca dulu surah An-Nahl, baru surah Al-Isra, baru kita bisa nyambung dengan misteri surah Al-Kahfi. Semua isinya surah Al-Kahfi itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, bukan berarti tidak ada nothing, tetapi itu beyond the reasons. Itulah ada orang tidur 930 tahun. Analisis neurologinya itu kayak apa? Sampai rambutnya terurai keluar gua, kukunya, kaki, dan tangannya itu kemana-mana berseliweran. Disangkanya cuma semalam tidur, ternyata menurut Quran 309 tahun. Ada seorang Nabi Musa disuruh berguru kepada seorang yang tidak terkenal, Khidir, Masya Allah. Nah, jadi ini ada sistematisasi atau mungkin juga disebut struktur berpikir dan struktur menafsir Al-Quran. Maka itu pengurutan Al-Quran itu sebetulnya sudah diatur dari sononya. Sebaiknya kita membaca Quran itu, mendalami Quran itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Menurut para ulama tafsir, kan itu kan persambungannya seperti itu. Kalau kita langsung membahas surah Al-Kahfi tanpa melalui prolog daripada surah Al-Isra dan apalagi surah An-Nahl, itu agak kesulitan nanti memahaminya. Jadi kembali lagi ke niat ini, bahwa jangan diartikan niat itu pekerjaan mulut. No. Niat itu sebetulnya kita akan memohon sharing Allah terhadap suatu perbuatan yang kita akan lakukan. Ya Allah, aku ingin kuliah di Yarsi. Itu sudah niat di situ sebetulnya. Ada sebuah keinginan kecil, ya Allah, perbesarlah keinginanku. Kalau keinginannya sudah menjadi gede di situ, ya Allah, perbesarlah kemampuanku. Kalau sudah keinginan dan perbuatannya, kemampuannya sudah besar, ya Allah, eksekusikan apa yang menjadi harapan kami. Itulah yang terjadi kasab sesungguhnya. Jadi manifestasi itu tuntunan daripada niat itu sendiri. Maka itu kita sebut di sini the power of intention, the power of niat itu luar biasa. Ya. Keunggulan yang kita miliki ialah kekuatan niat. Binatang itu nggak pakai niat seperti manusia. Kita tidak boleh lupa bahwa diri kita itu sebagai manusia berduplikasi dengan unsur mineral jasadiyah, tumbuh-tumbuhan nabatiyah, dan hewan juga ada hewaniya. Tapi kita berada setingkat di atas binatang karena unsur spiritual ruhiyah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, yang makhluk lain nggak ada yang dapat selain manusia. Ibnu Arabi mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan niat suci dan penuh penghayatan, maka sesungguhnya itu adalah divine creation yang akan terjadi perbuatan Tuhan. Coba bayangkan. The power of intention itu bisa mengundang energi. Itu yang disebut dengan berkah nanti. Apa yang dimaksud berkah sebetulnya? Pekerjaan yang berkah ialah perbuatan yang disertai dengan niat. Semua perbuatan tanpa niat itu enggak berkah. Apa makna berkah? Apa yang dimaksud berkah? Berkah ialah hadirnya intervensi Tuhan di dalam perwujudan suatu perbuatan. Itu berkah. Tanpa kehadiran divine unsur Tuhan di dalam suatu perbuatan, itu enggak ada berkahnya. Maka itu niat itu menginvite ya Tuhan untuk involve. Apa itu involve? Ikut cawe-cawe lah, ikut membackup perbuatan kita. Itu perbuatan mengundang Tuhan. Jadi niat itu ada dimensi horizontalnya, ada dimensi vertikalnya. Dimensi vertikalnya itu kita menginvite, kita memohon Allah intervensi, ya harapan keinginan kita ini, ya. Dan yang kedua, kita pun juga mempersiapkan segala sesuatunya untuk merealisasikan kehendak-kehendak kita itu, keinginan-keinginan kita itu. Nah, kalau sudah bersinergi, harapan kita manusia ini, pertolongan Tuhan dari atas sana itu, maka itulah nanti akan melahirkan berkah.
Nah, ada kan hadisnya kan? Al-barakatu fil jamaah, itu hadis. Berkah itu terletak pada keberjamaahan. Nah, jangan diartikan bahwa kita berjamaah di sini. Jamaah itu kan dari kata jamaah. Jamaah itu sinergi sebetulnya. Bersinergi antara the power of God dan keinginan manusia itu sendiri. Jadi itu namanya berjamaah. Berjamaah menjadi dua unsur menjadi satu, itu namanya jamaah. Jadi unsur divine-nya ada, unsur human-nya juga ada. Jadi unsur Allah-nya masuk, unsur manusianya juga ada, itu jamaah. Itulah nanti akan melahirkan berkah. Jadi bukan kumpul-kumpul itu disebut berkah. No. Apa artinya kumpulan bekerja bareng, bekerja bersama-sama, tapi tidak melibatkan energi Tuhan, maka itu enggak ada berkah di situ. Tidak ada berkah tanpa intervensi Tuhan. Maka itu berjamaah di situ, ya. Kita melakukan sinergi antara the power of God dan the power of human itu sendiri. Itulah yang akan melahirkan berkah. Nah, peresmian pemberkahan inilah biasa disebut dengan at-tabarruk atau consecration. Consecration bahasa Inggris itu lebih enak daripada bahasa Indonesia itu. Apa itu? Consecration itu agak-agak sedikit Kristen ini, pentahbisan. Ya, pentahbisan itu pensakralan, itu tabarruk. Ya, mungkin bahasa daerah itu lebih tepat kenanya itu. Jadi peresmian antar sinergi Tuhan dan sinergi manusia di dalam merealisasikan suatu perbuatan, maka itu disebut dengan tabarruk, consecration. Biasanya ada tandanya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau minum, minumlah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Makanlah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita mau, nah ini juga sekaligus saya sampaikan kepada adik-adik, anak-anakku, para mahasiswa semua yang ikut di sini. Ada ayatnya kan, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismallah. Janganlah makan sebelum membaca Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah kan. Itu kita terlalu letterlet di situ. Innahu lafiskun, kalau kita makan tanpa menyebut nama Allah, itu nanti akan menjadi rusak. Fasik, lafiskun. Nah, itu saya ingin mengingatkan bahwa jangan diartikan makan di sini hanya makan makanan atau minum air. Itu terlalu fisik loh. Mungkin kalau boleh saya terjemahkan ayat itu, wala ta'kulu, janganlah kalian mengkonsumsi. Jangan memasukkan sesuatu ke dalam dirinya sebelum membaca basmalah. Itu kan consecration, litabarruk di situ. Nah. Jadi kalau kita, kata hadis Nabi, kalau orang yang makan tanpa membaca basmalah, setan akan masuk bersama sari-sari makanan itu ke dalam tubuhnya. Kalau kita minum tanpa membaca basmalah, setan jin itu juga akan masuk bersama air minum itu ke dalam rongga kita, nanti akan merusak kita di situ. Artinya apa? Tidak ada berkah karena nggak ada basmalah di situ kan. Itu proses consecration, pemberkahan. Jadi pengucapan Bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan suatu perbuatan itu paket niat di situ. Ada niat, tapi ada basmalah bagi orang Muslim tentunya. Itu dia consecration. Nah, anak-anakku para mahasiswa, ketika akan menimba ilmu daripada dosen, itu juga harus basmalah di situ kan. Karena ilmu itu juga adalah makanan rohani sebetulnya. Iya. Kalau makanan nasi kita makan, membuat kenyang perut. Tadinya lapar menjadi kenyang. Tapi kalau ilmu yang kita konsumsi masuk ke dalam, ya, tadinya bodoh menjadi kenyang di situ itu. Benak kita akan menjadi kenyang dengan ilmu pengetahuan. Kalbu kita akan jadi kenyang dengan hadirnya ilmu pengetahuan masuk.
Nah, kalau kita makan nasi itu harus pakai basmalah, maka mengkonsumsi pengetahuan pun juga harus pakai basmalah. Supaya ada tabarruk di situ, ada pemberkahan di situ. Kalau kita diperintahkan makan harus baca basmalah, maka makan ilmu pengetahuan, mengkonsumsi ilmu pengetahuan pun juga harus baca basmalah. Hanya karena kita itu kalau kata makan pokoknya masih mesti fisik tuh. Kayak surah Maryam itu kan. Anna laki hadza. Jadi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam. Waduh, ini lengkap kok menu makanan di atas mejanya Maryam. Makanan musim dingin hadir di musim panas, makanan musim panas hadir di musim dingin. Anna laki hadza. Hadza min fadli Rabbi. Dari mana ini semua makanan ini? Ini adalah dari Tuhan. Nah, kita sering mengatakan bahwa makanan dari mana ini? Itu mungkin bukan makanan fisik maksudnya, karena Maryam itu bukan tukang makan. Dia seorang sufi perempuan, dia seorang tidak pernah keluar-keluar dari mihrabnya. Kalau makanan lengkap seperti makanan itu kan dari mana-mana, itu harus ke pasar itu baru dapat itu. Nah, ini nggak pernah ke pasar kok. Jadi ada ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksudkan makanan di situ itu bukan makanan fisik biologis, tapi itu makanan spiritual. Mungkin ada doa di situ, mungkin ada wirid di situ, mungkin ada bacaan-bacaan kata-kata hikmah di situ. Nabi Zakaria juga seorang nabi, seorang sufi kan. Jadi bahasa batin ini bukan bahasa biologis. Jadi seolah-olah oh ini makanan apa gitu ya. Ada mukjizatnya, bisa hadir. Seolah-olah Maryam itu tukang makan. Orang yang sudah terjun dalam dunia spiritual itu, makanan itu seadanya. Ini kok lengkap, masakan buah-buahan lah, segala macam lah. Ya. Al-fawakih itu bisa makna simbolik. Makanan batin juga. Ilmu pengetahuan itu kan makanan yang membuat kenyang kalbu. Nasi membuat kenyang perut. Nah, apapun yang kita akan masukkan ke dalam rongga, ya, bacalah basmalah. Itu litabarruk, consecration tadi. Berkah itu. Jadi gabungan antara divine creation di situ, divine inspiration di situ dengan humanity kita, intervensi manusia itu sendiri. Nah, ini agak dalam nih. Nah, ini menurut Ibnu Arabi, al-barakatu bil jamaah itu, jamaah di situ bukan kumpulan orang-orang banyak, tapi sinergi antara keinginan manusia dan intervensi Tuhan akan rencana yang baik itu, maka itulah yang akan mendatangkan berkah. Itulah hadisnya, al-barakatu fil jamaah. Berkah itu terletak pada sinergi antara manusia dan Tuhan di situ. Ada Tuhan melakukan involve di situ ya, pertolongan di situ, inspirasi di situ, ada manusia yang punya usaha di situ. Maka itulah yang berkah. Jangan menafikan unsur Tuhan, karena kalau pekerjaan tanpa Tuhan itu nanti animal creations. Itu perbuatan binatang. Yang membedakan perbuatan binatang dengan perbuatan manusia ialah perbuatan binatang dilakukan tanpa niat. Sedangkan perbuatan manusia ialah perbuatan yang dilakukan disertai dengan niat. Niatnya itu untuk apa? Mengundang divine power di situ. Mengundang kekuatan Allah di situ. Jadi tanpa kekuatan Tuhan di dalam sebuah perbuatan kita, maka itu nggak ada berkah. Inilah yang melahirkan peradaban. Peradaban itu adalah adanya divine intervention di situ. Maka itu juga menjadi seorang guru, menjadi seorang dosen. Pernah saya sampaikan pertemuan kita yang lalu. Kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Segala sesuatu yang keluar dari lubuk hati yang sangat dalam, itulah nanti akan menggores batin anak didik kita sendiri. Semua yang spontanitas masuk di telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Kalaupun anak mahasiswanya tahu, ya nggak ada efek moralnya di situ. Makin pintar, makin kurang ajar. Ya. Sedangkan yang kita harapkan sebetulnya, lakukanlah
pembatinan setiap materi kuliah itu baru kita lemparkan kepada mahasiswa kita. Itulah yang akan melahirkan mahasiswa-mahasiswa brilian, mahasiswa yang penuh berkah. Sebuah kata-kata yang tanpa melalui proses pembatinan enak didengar tapi nggak ada berkahnya kan. Ingat, kata hati itu sesungguhnya, itu kata hati itu siapa sih? Kata hati itu sebetulnya itu adalah dari Allah. Kalau hanya leher ke atas, spontanity, itu nggak ada intervensinya Tuhan, itu nggak ada berkah di situ. Itu apa bedanya dengan binatang? Maka itu juga di dalam bahasanya Ibnu Arabi ini, gini. Orang yang melakukan hubungan suami istri, itu ada 3 macam. Ada orang berdoa, salat dulu. Nabi pun mengajarkan doanya, Allahumma jalli minasyaitan wa jalli minasyaitan mimma razaqtana. Baru melakukan hubungan itu. Nah, itu adalah akan lahir anak-anak saleh atau salehah. Kenapa? Ada unsur divine creation di situ. Kita melibatkan Tuhan di dalam rangka terbentuknya sebuah janin di dalam rahim istri kita. Kalau kita melakukan secara manusiawi melalui Kama Sutra, ada apa namanya mula'abah bahasa hadisnya itu ya, ada foreplay-nya dulu ya, cemburu rayu, itu hanya level humanity di situ, memberikan kepuasan biologis kedua-duanya, tapi di situ nggak ada berkahnya karena Tuhannya terpotong di situ. Jadi memang puas, lahir batin puas. Karena ada mula'abah, ada foreplay-nya itu. Nah. Tapi kalau nggak ada Kama Sutranya, pokoknya mainnya to the point, itu animal creation. Coba lihat kambing itu, kalau mau berhubungan begitu itu. Nah sekarang, kita lihat, anak-anak muda sekarang berhubungan suami istri itu, terpotong unsur tabarruknya, divine creation-nya di situ. Jangan-jangan juga mula'abahnya sudah terpotong juga, yang ada hanya penempiasan nafsu. Ya. Anak yang lahir karena melalui divine creation tadi itu tentu adalah anak saleh. Anak yang lahir melalui kasih sayang antara keduanya tadi ya lumayan lah. Tetapi kalau anak yang tanpa ada sentuhan-sentuhan ilahi, maka anak itu adalah anak binatang sebetulnya. Animal creation tanpa niat. Semua perbuatan yang dilakukan tanpa niat, maka itu adalah animal creation. Nggak ada berkah. Laisa hunaka barakah. Jadi kalau kita ingin berkah setiap apapun yang kita lakukan, itu harus melibatkan Tuhan. Semua yang melibatkan Tuhan itu akan monumental. Anak-anakku semua para mahasiswa, coba ada 7 keajaiban dunia kan. Semua keajaiban dunia itu divine creation. Ka'bah di Mekah, bangunan Ka'bah itu sampai sekarang utuh, itu divine-nya ada di situ. Nah, piramida di Mesir, ya, yakin betul bahwa kalau kita ingin awet mencapai kebahagiaan, maka harus mengawetkan monofisit di situ kan, harus mengawetkan tubuh. Keyakinan teologi Mesir kuno, semakin awet jasad itu, maka semakin bahagia orang itu. Maka itu Fir'aun dimumikan. Balsamnya itu pun juga dari rempah-rempah Indonesia itu menurut penelitian. Ya. Jadi kenapa piramida sampai sekarang monumental, 7 keajaiban dunia, itu juga ada unsur divine. Kenapa tembok Cina sedemikian monumental? Teologi Cina klasik itu, tembok itu bukan sekadar tempat wisata, pemirsa, itu untuk menghalau dan sekaligus membentengi Cina daratan itu daripada roh-roh jahat yang ada di sekitarnya. Mengapa Borobudur, satu di antara 7 keajaiban dunia, itu bangunan spiritual? Mengapa Menara Miring? Itu ada filosofinya.
Jadi kalau ingin melakukan sesuatu yang sifatnya monumental, lakukanlah sesuatu dengan melibatkan Allah. Itulah sebabnya juga bulan suci Ramadan, hampir semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah monumental dunia Islam itu di dalam bulan suci Ramadan. Itulah yang kita sering sebut berkah Ramadan. Ya kan? Penaklukan kota Mekah bulan Ramadan. Kemenangan besar umat Islam melawan pasukan sekutu yang berkolaborasi itu di Perang Badar bulan Ramadan, bantuan langit itu. Pendirian Universitas Al-Azhar tertua di dunia itu didirikan bulan suci Ramadan. Penaklukan Spanyol Ramadan, tahun berikutnya seluruh Spanyol juga Ramadan. Indonesia merdeka Ramadan, hampir semua negara-negara Muslim itu merdeka dalam bulan suci Ramadan. Padahal orang puasa, lemas kan. Tapi di situ ada intervensi Tuhan yang sangat kuat. Di mana ada intervensi Tuhan, di situ ada berkah. Ini yang disebut dengan perkawinan antara usaha manusia dan intervensi Tuhan akan melahirkan berkah. Dan posisi niat di sini mensinergikan antara energi Tuhan dan energi manusia. Itulah fungsinya niat. Mengedit, menjembatani, merangkul, memberikan cover antara dua power ini. Tuhan, manusia. Itulah fungsi niat. Jadi kehadiran niat itu sebetulnya mengundang, ya, menginvite sentuhan-sentuhan ilahi dalam setiap apapun yang kita lakukan. Maka itu wujudkan Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kita akan lakukan, kata Rasulullah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, maaf ini kepanjangan ini Pak. Dalam bahasa agama, niat adalah the first creation. Dan implementasinya itu adalah the second creation. Seorang muslim ideal itu akan selalu mengerjakan amal perbuatannya dua kali. Sekali dalam niat atau program, dan sekali dalam actions. Tuhan pun melakukan kehendaknya dua kali, sekali dalam konsep yaitu Lauhul Mahfudz, dan selanjutnya di dalam implementasi, ya, tidak gugur selembar daun melainkan sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfudz. Niat yang baik, tulus, dan ikhlas itu akan melahirkan energi dahsyat. Seseorang yang bekerja dengan niat ikhlas, nanti ini terpisah ikhlas ini, tidak akan pernah merasa lelah. Jadi saya ulangi, seseorang yang bekerja dengan niat yang baik, niat yang ikhlas, ya, tidak akan pernah merasa lelah, kecewa, dan frustasi. Kalau ada orang suka kecewa, kalau ada orang itu cepat lelah, itu pasti niatnya tidak ikhlas. Pasti itu. Niat yang ikhlas tidak pernah orang bosan dan tidak pernah capek. Ya. Bahkan mati pun akan tersenyum selama ia mempertahankan niat itu. Niat yang baik akan melahirkan mental hard worker, ya kan? Dan good performance. Tidak mungkin ada hard worker dan good performance tanpa ada niat yang tulus itu tadi. Ia merupakan persyaratan masyarakat profesional. Kenapa Yarsi jaya? Karena ada kombinasi di situ kan. Kombinasi ideal. Niat yang baik tentunya menjanjikan output dan outcome yang lebih baik dan lebih besar. Ini perintah agama dan ini juga tuntunan hidup. Orang yang memiliki niat yang luhur dan baik akan mengadopsi inner power di dalam dirinya. Inner power itu dari Allah kan. Sehingga seberat apapun tugas dan pekerjaannya itu akan dirasakan lebih mudah. Sebaliknya, niat yang buruk itu tidak akan ikhlas, akan menyedot energinya sendiri. Ya, memancarkan vibrasi negatif juga kepada orang lain. Sehingga orang lain juga merasakan energi negatif itu. Oleh karena itu, sekali lagi kita perlu mengingatkan kepada diri kita sendiri, segalanya harus berangkat dari niat yang baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pemaparannya Prof. Nasaruddin. Sangat menarik sekali ya teman-teman dan ibu-ibu bapak sekalian. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang interaktif, yaitu diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Dr. Andes Arsyad MA. Nah, untuk itu kepada Pak Arsyad, silahkan memandu sesi interaktif kita. Silahkan Pak. Terima kasih, Naura. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Prof. Nazar yang sudah
menyampaikan paparan yang sangat menarik. Di siang ini kita mendapatkan pencerahan tentang niat yang begitu luas, tidak dari lahirnya, jadi juga dari segi batiniahnya. Jadi berbagai segi kita dapatkan pada siang hari ini. Kita ketahui bahwa niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Jadi menyengaja sesuatu diiringi dengan perbuatan. Dan bab niat ini di kitab-kitab klasik selalu mendapatkan urutan nomor 1 sebagaimana dikatakan Prof. Nazar tadi. Karena itu amaliyah akan mendapatkan barokah dan diterima oleh Allah jika dengan niat. Ya. Misalnya niat berdoa harus dengan yang baik. Sebab seperti Prof katakan tadi, ad-du'a bilisanil istidad. Jadi disertai dengan kesediaan menerima kenyataan seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, alangkah baiknya kalau pada siang hari ini kami sampaikan kepada Flor untuk menyampaikan ya mungkin pertanyaan, karena kita sudah mendekati Ramadan dan besok malam insya Allah kita nisfu Sya'ban, jadi banyak yang harus kita niatkan. Bagaimana mestinya niat dan bagaimana dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Saya persilahkan kepada Flor untuk memberikan pertanyaan. Yang jelas sayang sekali kalau ilmu yang luas ini kita tidak manfaatkan dengan baik gitu. Ya, jadi saya sampaikan silakan untuk menanggapinya dan memberikan pertanyaan, dan bisa di chat kalau ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Kami tunggu untuk pertanyaannya. Itu ada di chat, Pak. Iya. Ya, di chat ada ini. Beberapa jamaah yang bertanya, ya. Dan alhamdulillah untuk audien pada siang hari ini ada yang dari Makassar tadi. Jadi alhamdulillah sudah merata, dan ini alhamdulillah sampai hari ini sudah 220 yang mengikuti acara pagi ini. Mudah-mudahan menjadi berkah ini, sebab ngumpulnya orang lebih dari 40 itu kalau berdoa itu seperti doanya wali. Jadi atu'aul arba'in katu'aul wali. Jadi jadi seperti itu. Dan niat itu memang harus benar. Niat yang benar kalau dilakukan dengan baik tentu yang bernilai itu. Kalau niat salah tentu juga tidak akan mendapatkan keberkahan dan justru tidak akan diterima itu. Ada seseorang yang seneng banget dari kampung dia ke Jakarta, pengen sholat di Istiqlal. Nah, karena senengnya sampai di Istiqlal, jadi niat sholat itu sampai dibaca itu. Saya niat sholat duhur 4 rakaat di Istiqlal dengan Imam Ustadz Hasanuddin Sinaga. Ya. Itu kalau benar nggak masalah. Padahal imamnya itu bukan Ustadz Hasanuddin Sinaga, Ustadz Muhasim Abdul Majid. Ya, itu kalau salah berarti tidak bernilai niat itu. Jadi sangat kompleks niat ini. Jadi di chat ini ada Dr. Sarinta. Ya. Jadi ada amalan seseorang bergantung pada niatnya, betul ini. Dalam hal ini, apakah diperbolehkan seorang wanita memakai wewangian dan mempercantik diri saat keluar rumah dengan niat? Dengan dalil semua tergantung pada niatnya. Ya, ini lagi-lagi niat. Niat itu di hati, yang tahu persisnya hanya dirinya dan Allah. Itu Prof. Jadi tujuannya memakai wangian, yang penting kan tujuannya baik. Gitu ya. Itu yang Dr. Sarinta seperti itu. Yang di atas tadi, silahkan Prof. Iya, baik Pak. Ustadz Arsyad, alhamdulillah. Pak. Kriteria baik dan buruk itu kita perjelas ya. Mungkin menurut kita itu baik. Tapi dalam faedah ini juga baik, sangat subjektif dan juga sangat total. Maka itu kebaikan itu juga ada al-khair, ada al-ma'ruf.
Kalau ma'ruf itu insya Allah semua orang ittifaq, orang sepakat bahwa itu adalah baik. Tapi kalau masih dalam subjektivitas kita menonjol, belum tentu orang lain anggap tidak baik, meskipun menurut kita itu baik ya. Ya, maka itu kita juga perlu memahami ayat yang misalnya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Dalam teori dakwah itu kalau sudah ma'ruf itu boleh pakai pendekatan amr, tapi kalau masih subjektif menonjol di situ al khair, maka itu harus pendekatannya yad'u dari bawah ke atas. Jadi ayat itu menarik, balaghahnya sangat bagus ya. Tidak dikatakan wal takum minkum ummatun yad'una bil khairi wal ma'ruf atau ya'muruna bil ma'ruf khair, enggak. Tapi ada yang ya'muruna, ada yang yad'una di situ. Kalau ya'muruna dari atas ke bawah, yad'una dari bawah ke atas. Jadi ada strategi dakwah di situ. Nah, kalau misalnya niat itu enggak apa-apa kok kalau kita ini kan Nabi pun juga itu ada 3 kesukaannya Nabi, wangian, parfum ya. Yang kedua sisirnya, cermin. Nabi itu suka bercermin, suka sisir, ini rapi. Maka seorang ahli agama itu nggak boleh kumuh. Nabi itu rapi. Sahabatnya sisir, sahabatnya cermin, sahabatnya parfum. Jadi kalau orang ahli agama itu kelihatan tidak mencontoh Nabi itu. Nah, kalau ibu misalnya melampaui batas kan tidak boleh. Ya, ini kan niatnya bagus kok, supaya mengundang perhatian orang ke saya, dan saya kan kaos jersey nih, memamerkan cara pakai ya, tidak boleh niat subjektif mengalahkan niat objektif. Ya, kalau terlalu subjektif itu sendiri takutnya berhadapan dengan apa yang menjadi keinginan objektif itu. Kita tahu bahwa jersey itu visi-misinya seperti yang saya lihat di dalam kampus kita itu kan sangat universal, sangat global, objek. Tapi kalau kita nanti semakan subjektivitas kita dominan, walaupun hasil itu juga bisa mencemarkan, kontraproduktif. Nah, tetapi poinnya kalau perempuan menggunakan kewangian itu kan menghibur di dunia orang. Alhamdulillah. Ini ada mengimbangi daerah tetangga yang maaf ya, ini ada juga kebalikannya. Jadi wewangian itu sunat dilakukan, bahkan kita tidak boleh makan bawang pada saat menuju ke masjid, kata Rasulullah SAW. Jadi tergantung niatnya, maksudnya kalau niat itu tidak tabrakan dengan maqasidus syariah, it's okay. Tapi kalau kita itu niat kita baik, tabrakan dengan maqasidus syariah, kita harus mengenal. Contohnya ini, saya akan pakai celana jeans. Nah, Jumat dengan pendek, aku pakai kaos oblong. Nah, sementara teman-teman pergi sholat Jumat itu kan pakai baju koko, pakai sarung. Nah, itu pasti kita ada feeling di situ kan, enggak enak. Ini pakaian koboi. Koboi itu apa itu? Ko artinya sapi, boy itu pengembala sapi lah. Kalau pakai jeans itu kalau di Amerika. Pakaian koboi itu dipakai ke masjid. Kenapa nggak pakai sarung? Kenapa nggak pakai baju koko? Itu muruahnya lebih baik. Nah, menurut kita kan ini sudah tertutup auratnya. Ini mahal lagi apa? Jadi bukan soal mahal, tapi muruah. Kita pakai jeans di saat pertama di belakang imam. Muruah kalau kita pakai baju oblong, mungkin pulang dari main golf, pakaian golf dipakai karena dia masyarakat, maka ditempatkan di deretan pertama. Macam
masyarakat kayaknya nggak boleh dulu, jadi mau ada Baru jadi tiba-tiba ada akhirnya Nah, jadi asosiasinya orang macam-macam. Itu artinya subjektivitas itu harus dihilangkan manakala berhadapan dengan masalah syariah atau public opinion yang lain. Saya kira gitu. Ya. Terima kasih Prof. Ada satu lagi Prof yang chat ini. Disebutkan di sana ada bayi yang lahir dari hubungan tanpa melibatkan niat. Karena nafsunya atau karena memang dia diperkosa. Apakah ada keberkahan di sana? Jadi seperti itu. Iya, bagus sekali. Maka itu kan dilarang wala taqrabuz zina, mendekati saja jangan, apalagi memperkosa orang kan. Nah, anak perkosaan itu memang itu di dalam Al-Qur'an itu ya. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu, dan pada kelanjutannya kan. Kemudian juga wala taqrabuz zina innahu kana fahisha, dan anak yang lahir dari perzinahan itu memang berdosa. Tetapi itu perlu konsentrasi pembinaan karena genetiknya belum dari genetik orang-orang. Jadi siapa tahu nanti HIV AIDS ya kan, karena memang kasar seperti itu. Maka itu kita dianjurkan untuk menjadi memberikan perhatian khusus terhadap anak yang lahir secara khusus. Nah, yang kita tadi bicarakan itu anak yang lahir dalam keadaan normal, suami istri yang normal, ya kan? Maka itu siapapun yang ingin rumah tangga, tidak cukup nasihat perkawinan itu 7 menit. Harusnya baca fiqhun nikah khususnya ada fikih tentang berumah tangga itu. Nah, harusnya buku saku, ya, mungkin teman-teman kita YRC ya bisa membuat suatu buku saku yang dipublish kemana, tuntunan berumah tangga seperti apa sih sesungguhnya. Jangan-jangan orang tak mandi junub 100 tahun salat tapi tidak sama mandi junubnya. Itu kan sama dengan tidak sah salat, percuma salat. Itu kalau menurut saya fikih. Ya, jadi itu perlunya hal-hal yang seperti ini di open di dalam masyarakat kita, diekspos. Jadi sekali lagi, ya, jadi anak yang lahir karena perkosaan ya perlu diiringi dengan pemberian perhatian khusus oleh semua pihak. Sebab biasanya ada masalah. Contohnya, semua anak yang dalam keadaan normal, baik normal dari segi hubungan maupun tidak normal dari segi proses, ya, itu kita untuk memberikan perhatian khusus. Mohon maaf, yang positif connotation pun juga seperti anak yang dari Maryam. Ya. Saya tidak pernah disentuh oleh para laki-laki kok kenapa hamil. Tapi menjadi public opini itu bahwa Maryam itu melakukan sesuatu yang tidak wajar dalam arti negatif. Tetapi yakin betul aku tidak melakukan apapun. Maka itu kehadiran anak bayinya Maryam itu menjadi perhatian. Ada kan di situ Zakaria, ada pokoknya Ali Imran ikut semua memberikan pembinaan terhadap anak Maryam. Nah, apalagi Allah sendiri kan mengintervensi. Jadi luar biasa. Karena itu anak itu tidak berdosa, orang tuanya lah yang berdosa. Meskipun tidak berdosa, kita pun juga diminta untuk memberikan perhatian khusus. Semua anak yang lahir hasil perkosaan itu kiranya mendapatkan perhatian khusus dari kesehatan fisiknya, psikisnya, dan mungkin sampai kepada tingkat spiritualitasnya. Maka itu kita kawinlah secara wajar dan jangan melakukan sesuatu yang tidak wajar apalagi berpuasa, sebab dosanya merakap berlapis-lapis. Ya saya kira gitu. Terima kasih Bro. Ini ada chat lagi, mungkin satu lagi Bro ya. Ini bicara soal berkah-berkah itu kan ziyadatul khair, ya, tambahnya kebaikan. Ini ada pertanyaan, bagaimana proses pembatinan untuk kita ini guru gitu, agar ilmu yang
disampaikan kepada mahasiswa, pada murid, materi-materi yang disampaikan itu dapat menghasilkan mahasiswa yang berkah ilmunya. Jadi proses pembatinan agar ilmu yang disampaikan itu atau materi yang disampaikan itu menjadi berkah. Karena berkah ini ya misteri lah, tapi Allah selalu meminta untuk mencari keberkahan itu. Itu dari Prof. Rika, Pak. Iya betul. Silahkan Prof. Satu lagi aja ini. Syairnya Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'in su'in hifti fa arsyadani tarkil ma'asi al-ilmu nurun wa nurullah dalil asi. Jadi satu saat Imam Syafi'i ini curhat ke gurunya yang bernama Waqi'. Siapa ini juga kontroversi. Karena kalau Imam Syafi'i gurunya tanpa menyebutkan bin-binnya, bapaknya siapa, maka itu artinya mungkin Imam Syafi'i mengungkapkan guru yang sudah lama atau impersonal figures. Ya. Karena bagi seorang wali seperti Imam Syafi'i dan mungkin tokoh-tokoh yang lain punya kemampuan untuk belajar kepada orang yang sudah wafat melalui kontemplasi khusus, melalui perjumpaan apa yang disebut di alam vital yang ada di suatu tempat di sana. Tapi itu juga pembahasan tersendiri. Saya kira tidak cukup waktunya di sini. Ya. Nah, apa kata gurunya? Imam Syafi'i curhatnya begini, Syekh, ada masalah pada diri saya. Kenapa? Hafalanku itu sudah masuk dan gampang keluar, gampang terlupakan. Pasti ada yang salah dalam diri saya. Farsyadani antarkil ma'asi, maka aku dinasihatkan. Tinggalkan seluruh dosa-dosa yang kamu lakukan selama ini. Tidak mungkin kamu berubah seperti itu tanpa engkau pernah melakukan pelanggaran moral sehalus apapun dengan Tuhan. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, wa nurullah la yuhdalil asi, dan cahaya tidak akan masuk dalam lubuk hati yang kotor. Jadi cara pemberkahan, kalau kita belajar dari guru-guru kita dulu di pesantren, persiapan mengajar mereka itu bukan laptop, ini pertanyaannya, ini materinya, ini apa istilahnya itu kurikulumnya lah. Kemudian ini PR-nya, si A, si B, si C, lengkap itu di laptopnya. Habis itu tidur atau ketawa, begadang terbahak-bahak. Nah, cara menebarkan pemberkahan terhadap anak-anak didik kita, tengah malam kita laporkan kepada Allah, ya Allah, besok saya akan mengajarkan biologi jilid 2 ini kepada muridku. Ya, berikanlah pemberkahan terhadap mereka. Itu sudah tercipta batin yang basah di situ. Sebelum berangkat ke kuliah, ke tempat kuliah, setelah sholat duha 2 rakaat lagi, sebentar lagi aku masuk di dalam kelas, ya Allah. Berikanlah pemberkahan terhadap aku sehingga aku bisa mengajar dengan penuh percaya diri, bisa diterima materi ini oleh anak-anakku. Baca surah Al-Fatihah ketika masuk di dalam kelas. Anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita memohon kepada Allah pemberkahan. Ya, Al-Fatihah. Sudah itu ngajar. Ya, terjadilah proses transmisi yang sangat spiritual di situ. Apapun yang disampaikan gurunya itu sepertinya nggak ada yang tumpah karena gelasnya vakum di situ, tidak goyang-goyang. Enak juga gurunya, gampang menuangkan. Makanya itu di dalam bahasa Arab itu guru itu mursyid. Mursyid itu seperti teko yang dituangkan kepada gelas. Lurus, tidak pernah tumpah kemana-mana. Gelasnya pun tidak goyang-goyang. Itulah yang disebut dengan murid. Murid artinya gelas yang vakum tidak goyang. Mursyid artinya teko yang juga konsisten memasukkan ke lubang gelas itu. Maka tidak ada yang tumpah. Itu disebut dengan relasi
mursyid dan murid. Ya. Sekarang kan kita mahasiswa, dosen, luar biasa. Tapi nggak ada berkahnya nanti kalau kita nggak melakukan proses ini. Maka itu apa yang kita lakukan di sini? Dosen atau guru itu sebetulnya hanya pipa yang mengantarkan dari mata air kepada gelasnya. Murid mahasiswa kita itu gelas, mata airnya Allah, dan kita itu hanya pipanya. Jadi mahasiswa itu atau begini, murid itu ialah orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari ilmunya Allah. Mahasiswa dan murid siswa, orang yang mencari ilmunya dosen atau guru. Lebih tinggi mana ilmunya Allah atau ilmunya dosen? Tentu Allah. Jika ingin mendapatkan ilmunya Allah, jadilah murid. Kalau ingin mendapatkan ilmunya dosen, jadilah mahasiswa. Maka itu lebih berat syaratnya menjadi murid daripada mahasiswa. Kalau bayar SPP sudah selesai, tata tertibnya sudah diindahkan, go ahead, boleh masuk. Tapi menjadi murid itu 99 syaratnya, itu dalam buku baru saya baca tadi. Kalau Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, 12 syurutul murid. 12 syaratnya baru orang bisa menjadi murid. Ya. Antara lain harus respect terhadap guru, buku-buku pelajarannya itu dihormati, ya. Kemudian bersihkan batinnya dan seterusnya, itu baru murid. Gak boleh murid itu kurang ajar, kontaminasi, kontradiktif dengan istilah murid. Maka itu guru itu kan bahasa Sanskerta, bahasa Hindu itu. Gu artinya kegelapan, ru artinya obor. Jadi guru ialah obor yang mengusir kegelapan. Bukanlah seorang guru jika mereka tidak mampu mengusir kegelapan dalam anak didiknya. Nah, untuk mengusir kegelapan itu perlu obor itu terang benderang. Kalau kita sendiri juga berlepotan dosa, bagaimana bisa menerangi murid kita? Jangan-jangan murid kita lebih terang daripada kita gurunya ini. Jadi kalau ingin menjadi sang penerang, maka nyalakanlah lenteranya terlebih dahulu sebelum menyalakan lentera hati diri kita, ya kan? Jadi kita itu lentera, kita sulut lentera anak-anak kita, maka anak-anak itu insya Allah kemanapun dia pergi akan mendapat itu semacam direction. Nah itulah bagaimana pemberkahan ini, bersihkan, tidak ada cara lain, la yamassuhu illa al-mutahharun. Bersihkan dirinya dari segala macam kotoran dan dosa, baru mengajar, maka pasti akan diterima oleh anak. Sepintar apapun juga, tapi kalau gurunya berlepotan dosa dalam spiritual, itu nggak mungkin bisa melahirkan kecerahan. Bagaimana obor yang padam menyalakan obor-obor yang lain? Bagaimana kegelapan bisa menerangi kegelapan? Cahaya yang mampu menerangi kegelapan itu sendiri. Itu dalam bahasa spiritual. Ya, jadi saya ingin sampaikan alangkah bagusnya kalau dari yang tenaga pengajarnya itu hablullahnya juga kuat, supaya nanti itu masuk di kelas itu ada tabarruk, ada pemberkahan gitu. Karena kan ingat, bismillahirrahmanirrahim, bukan hanya itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim itu pensucian dirinya itu. Ya, kerak tanpa bismillahirrahmanirrahim itu akan monster. Iya, saya kira gitu. Terima kasih, Prof. Sebetulnya masih banyak sekali zat yang ada di sini, tapi mungkin mengingat waktu, bagaimana masih bisa dilanjut apa cukup, Prof? Ya terserah. Oke, kami sebelum set atau kami serahkan dulu, bagaimana mungkin ada yang disampaikan dari Prof jurnalis, silakan Prof. Masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah niat dalam sholat harus dilakukan lisan atau cukup niatkan? Oh iya. Jadi niat harus diucapkan, ini pertanyaan klasik, Prof ya. Jadi ini sudah dari dulu. Silahkan. Ada lagi yang satu itu, yang dua
tentang apakah orang yang sering ceramah itu udah jelas ilmunya berkah. Yang ketiga, bagaimana kalau terjadi perbedaan niat. Terakhir, untuk mencari keridhaan Allah itu pas ada kehilangan niat, ikhlasnya. Jadi begitu melakukan kewajiban, apakah dengan keadaan seperti ini memiliki pahala apa tidak? Silakan digabung aja, Prof, barangkali. Bagus ya, apakah ya belum tentu itu punya niat yang ukur ya. Kita jangan terkecoh dengan penampilan fisik. Wah, kayak penampilannya oke lah. Tetapi kalau niatnya tidak ukur, itu pun tidak berkah. Tapi juga ada perkataan begini. Undur makalah, undur makalah. Lihat apa yang diucapkan, tapi jangan melihat siapa yang mengatakan. Ya. Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mau pendosa, mau apa, yang penting direction kita peroleh. Ya, saya kira tergantung sih sebetulnya juga. Kalau kita ilmu-ilmu basic, ilmu yang berdimensi jangka panjang, itu susah membayangkan ada pemberkahan tanpa ada pensucian diri sang pengajar. Tapi kalau kita hanya ingin mendapatkan ilmu, misalnya kita mau ke Blok M, ya tidak ada tempat bertanya kecuali preman-preman yang di pinggir jalan itu. Mas, mau ke Blok M yang mana ya? Tidak boleh. Saya berpendapat, oh itu kan nggak salat itu, tampang-tampang celana robek lututnya itu nggak sah salatnya itu. Jangan bertanya, itu kan nggak boleh dapat ilmu darinya. Ya, itu kan juga tidak tepat ya. Dalam darurat seperti ini kita perlu sampai di Blok M yang bertanya kepada orang, ya tidak ada orang lain kecuali ada ustadz atau ada orang pengurus masjid di depan masjid itu, Pak ke Blok M yang mana? Tanya situ. Tapi kalau nggak ada siapapun kecuali anak-anak muda di pinggir jalan, nggak tahu kegiatannya apa di situ. Ya, la tandur undur maka la tandur maka. Oh, di sana Pak, Blok M lurus belok kanan. Udah jadilah kita ke Blok M. Benar kok petunjuk. Jadi jangan juga fanatik, apa yang saya katakan tadi, nggak boleh mendapatkan ilmu dari orang yang tidak pada tempatnya. Nanti nggak bisa sampai ke Blok M. Bukan begitu juga maksudnya. Jadi insya Allah. Nah kemudian kehilangan niat belakangan. Niat awalnya bagus, tapi lama-kelamaan kok berubah niatnya. Nah itu juga, orang itu tentu tidak istiqamah. Kita diminta untuk mengikuti orang yang punya istiqamah, konsistensi. Orang yang tidak konsisten kan sekarang banyak. Carilah orang yang konsisten untuk dijadikan sahabat spiritual. Ya. Susah kan sekarang mencari spiritual. Pada umumnya ukurannya adalah kepentingan. Habis manis cepat dibuang, lupa kacang akan kulitnya kan. Nah, apakah orang seperti ini yang bisa menyejukkan dunia? Saya kira enggak. Maka itu space kita sekarang ini sudah mulai rusak nih. Maka itu perlu ada sosok perguruan tinggi yang sih mampu memberikan pencerahan ya di tengah maraknya persoalan-persoalan seperti sekarang ini. Ya. Saya kok sangat yakin ya doktrin yang disampaikan oleh para pendiri Yarsi sampai sekarang juga masih ya, itu beda. Tampilan alumni Yarsi, ya, saya tahu kok itu kalau dokter yang meriksa saya itu Yarsi atau bukan Yarsi. Jadi sampai fanatiknya begitu itu.
Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Nyuntik basmalah. Kemudian juga cerita-cerita mengingatkan kita kepada Sang Khalik, kan yang disampaikan di Fakultas Kedokteran Farsi itu juga ditiru oleh banyak tempat. Saya tidak bisa lupa apa yang disampaikan oleh Pak guru kita ya, Pak Jurnalis Udin. Saya ikut bersama beliau, mendampingi beliau ketika membuka Fakultas Kedokteran UMI. Beliaulah yang membuka, apakah nggak tahu, semacam cabangnya YARSI di Makassar itu ya kayak ada duplikasinya dengan YARSI dalam soal etika moral dokternya tuh. Jadi saya kira itu satu perguruan, satu guru lah. Nah kita sih berharap sebetulnya ke depan itu jangan pernah kehilangan Bismillahirrahmanirrahim pada saat melakukan proses istiqra dan iqra itu kan. Saya khawatir kalau kita nanti hanya banyak sekali dosen itu hanya berfungsi pengajar tapi bukan pendidik. Yang kita inginkan itu pendidik. Lain pendidik, lain pengajar. Kita lihat di dalam kurikulum atau peta jalan yang dirumuskan oleh, ada terobosan-terobosannya, tetapi kering dengan bahasa spiritual. Kata agama pun juga nggak ada, coba bayangin. Saya kira bukan hanya tidak ada redaksi agama, itu juga simbol dari Muhammadiyah ya. Terima kasih kita sampaikan ke Pak Nasir yang orang lain nggak perhatikan, tapi kalau dia jeli melihat dan akhirnya juga saya baca, oh iya ya benar. Nah itulah perlu ada orang-orang yang luhur yang memang tidak punya kepentingan macam-macam kecuali hanya untuk umat seperti beliau-beliau itu. Nah, jadi kita bersyukur masih adalah orang-orang di bangsa Indonesia ini, di negara kita ini yang bisa seperti beliau-beliau. Seperti di sini ada sahabat saya, Pak guru saya, Pak Jurnalis, dan juga Pak Rektor. Alhamdulillah. Itu orang-orang penting yang kita harus doakan panjang umur, ya, sehat. Terima kasih, Mas. Bapak Ibu yang saya hormati, ini banyak mahasiswa juga. Silakan mahasiswa yang ingin menyampaikan pertanyaannya ataupun pandangannya. Silakan. Oh ini ya. Oh bisa nggak? Para mahasiswa udah nggak ada ya. Ada satu Pak Un. Ini yang selalu iya. Di masjid. Terima kasih benar-benar. Pak Silakan Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah kakek-kakek ini. Kakek. Ada dua yang saya ingin. Pertama, bahwa ini dari pembicaraan atau dua pertama yang ingin paham dari bahwa dari pembicaraan secara pembicaraan Suaranya
melibatkan Allah sampai akhir lain melibatkan Allah sampai akhir melibatkan jadi kapasitas spiritual itu ya manusia itu kan sangat terbatas ya. Sedangkan Allah tuh tidak terbatas. Kita mau melibatkan seperti apa selain di lisan dan suara di hati. Jadi masih abstrak lah bicara ini. Sehingga ketika kita ingin action khususnya soal niat yang suci ini, yang melibatkan Allah, khususnya niat yaitu selalu gagal di perjalanan karena kapasitas tadi itu. Misalnya ngajar itu dari rumah itu sudah lillahi ta'ala. Tapi ketika datang ke kampus mahasiswanya belum datang, terlambat. Itu niat yang tadi sudah mulai kotor, sudah mulai rusak gitu. Belum apa-apa itu baru ujian kecil aja kan. Belum cerita misalnya gajinya tidak imbang. Jadi mengendalikan ini ada hubungannya dengan kapasitas saja. Bagaimana merawatnya lah. Nah, nomor ketiga, saya masih konsekuensi kapasitas. Mungkin kita perlu action dari yang punya otoritas. Ini salah satu dari keprihatinan saya, ya kan? Islam ini atau nilai-nilai spiritual itu bisa terlaksana di lapangan apabila dibantu dengan kekuatan otoritas. Kekuatan itu yang sifatnya awani maksa. Misalnya ya, saya ambil contoh yang lagi saya pikirkan di masjid ini, Masjid Yarsi, mengenai zakat sedekah. Itu kalau cerita ilmunya, cerita dalilnya, semua orang udah pada tahu itu. Ayat berapa, hadisnya apa, manfaatnya apa. Tapi actionnya, kapan ini menjadi action? Selain hanya kesolehan individual aja gitu. Kesalahan individual pun ya, kebanyakan itu ambigus aja. Wah, saya sudah nyumbang di masjid sana, jadi di masjid sini nggak ikut nyumbang. Misalkan. Wah, di kampung saya juga banyak orang puasa fakir miskin. Di kampungnya juga nggak ngasih juga. Gitu. Nah, jadi kapasitas yang tadi itu supaya lebih konkret, kita bisa mewujudkan Allah di dalam perbuatan kita. Bagaimana pandangan Prof mengenai keterlibatan atau justru kewajiban dari sang otoritas. Kalau di rumah itu ayahnya lah. Anak ini dikasih pelajaran kayak apapun tentang sholat, kalau bapaknya tidak memaksakan anaknya dibangunkan pagi, dimandiin, itu nggak bisa. Sehingga secara umum, itu pengetahuan Islam itu agung, luhur. Khususnya soal niat seperti diceritakan Prof tadi itu. Tapi itu tetap di udara, tetap di langit. Cukup. Kapan membuktikan, kapan menjadi kenyataannya. Ustadz Uun cukup? Cukup ya. Artinya itu saya mohon Prof. Terima kasih. Itu. Ya, kami persilakan Prof. Iya Pak. Baik, terima kasih Ustadz Uun. Jadi kita memang tidak juga menghadirkan kota Tuhan dengan masyarakat malaikat. Tetap susah untuk mewujudkan realitas masyarakat seperti itu. Tentu kita bicara di sini dalam kapasitas kita sebagai apa adanya, sebagai makhluk manusia. Itulah sebabnya memang Allah memberikan merek terhadap manusia. Merek agamanya itu inna dina indallah al-Islam. Jadi memang tidak diorder manusia itu untuk menjadi manusia yang istislam atau mustaslimun. Ya. Jadi satu tadi
itu kita nggak akan pernah bisa membumi. Jadi secara eksakta persis apa yang kita akan harapkan itu menjadi kenyataan. Itu akan seperti apa adanya. Tidak mungkin bisa menjadi bagaimana seharusnya. Itulah sebabnya juga agama kita itu Islam, bukan istislam. Tapi tidak boleh salam. Kan dalam bahasa Arab itu ada susah, belum minallah, segala macam. Itu bukan Islam, itu hanya salam. Tapi kita juga tidak diminta untuk menjadi mustaslimun, perfect, nggak ada cacatnya. Kita mungkin memang sudah tidak perlu ada nabi. Ya, justru kehadiran nabi dan ulama sebagai warasatul anbiya itu untuk mengejawantahkan apa yang sesungguhnya ada di atas dalam tahap kemampuan. Kan ada ayatnya, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan Anda. Jadi kalau kita dibebani sesuatu yang di luar kemampuan kita, kita bukan malaikat, punya cacat juga, punya kelemahan. Justru itu agama kita adalah agama Islam. Dari aslama, bukan istislam. Jadi kalau istislam itu istaslam, istislam. Pokoknya nggak boleh cacatnya sedikit pun. Pokoknya apa yang ada di konsep langit itu persis seperti itu yang diterapkan di langit. Nggak boleh beda sedikit pun. Kalau enggak, kamu masuk neraka. Allah tidak mengatakan inna dina indallah al-istislam. Tapi al-Islam, in between di situ. Kita nggak boleh menjadi minimalis, tapi kita juga mungkin sulit untuk menjadi maksimalis. Yang ada adalah Islam. Jadi itu sangat moderat. Moderat artinya Allah tahu kelemahan kita apa, sehingga itu kewajibannya pun juga ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kami tidak akan menerapkan sesuatu di luar kemampuan Anda. Nah, kalau memang di masjid ada dasalan-dasalan yang tidak bisa klop itu, mungkin tergantung kriteria kita, Bapak. Ya, kalau misalnya kriteria kita itu terlalu ketat, memang tidak terjadi kebaikan dalam masyarakat kita. Tapi kalau kita menurunkan standar kita adalah human being, manusia itu punya keterbatasan. Apa yang bisa kita capai sekarang ini ya? Ya seperti ini apa adanya. Selebihnya itu kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, kemampuan kami seperti ini. Karena kalau kita menunggu sesuatu tataran yang sangat ideal, ada kaedahnya kan. Malayu dirkukulu, latu dirkukulu. Apa yang tidak bisa kita jabarkan semuanya, jangan meninggalkan semuanya. Kan lebih salah tuh. Wah, aku nggak bisa menerapkan semuanya, udah lebih sekalian nggak usah deh. Kaedah kita diingatkan, kaedah mengatakan begini, kullu ma la yudriku la tudriku kullu. Apa yang tidak bisa kita kerjakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Nanti Tuhan akan menilai secara individu batas kemampuan kita maksimumnya seperti apa. Ya. Kemudian juga bagaimana caranya mendidik. Tuhan kan sudah tidak terukur, sedangkan manusia itu sangat terukur. Iya. Nabi kita juga mencontohkan ya apa yang disampaikan Nabi juga seperti apa yang disampaikan juga oleh para pelanjutnya. Ya, jadi Nabi pun juga sebetulnya menyadari hal ini bahwa tidak mungkin anak manusia itu mampu dipersatukan. Ada ayatnya kan, walau sya'allahu la ja'alnakum ummatan wahidah. Itu lau. Allah menggunakan istilah lau. Lau dalam bahasa Arab itu tidak mungkin, pemustahilan. 99,9% tidak mungkin terjadi. Kalau seandainya Allah mengatakan, ya, idza syaa rabbuka laja'alnakum ummatan wahidah. Idza itu 50-50%, bisa terjadi, bisa nggak terjadi. Tapi kalau idza, jika,
itu 99,9% bisa terjadi. Jadi dari segi redaksi Quran pun juga bisa kita pahami, oh iya, Allah menggunakan lau berarti nggak mungkin secara maksimum. Kita nggak mungkin jadi malaikat. Kita hanya sebatas kemampuan kita sebagai manusia yang punya keterbatasan. Semaksimum apa yang bisa kita lakukan, Allah punya ukurannya. Ya. Ittaqullaha mastata'tum, sebatas kemampuan Anda. Jadi kita nggak mungkin memaksakan diri kita di luar kemampuan kita. Misalnya khusyuk, ya Allah aku bisa salatnya kayak gini, nggak bisa khusyuk 100%. Yang penting aku salat. Tapi jangan karena kita nggak bisa khusyuk 100%, udahlah nggak usah salat. Itu nggak boleh juga. Jadi serahkan diri kita kepada Allah. Allah Maha tahu apa yang kita usahakan. Allah Maha tahu apa yang tersembunyi dalam niat kita. Kita sudah berusaha untuk seperti itu, tetapi kondisi kita belum memungkinkan untuk itu. Saya setuju dengan Bapak mengenai perlunya otoritas. Otoritas itu perlu, karena tanpa otoritas itu juga memang betul. Nah, sekarang kalau otoritas itu nggak muncul, apakah kita harus menunggu adanya otoritas? Jadi ini juga menjadi debatable ya kan. Sampai kapan otoritas itu muncul? Jangan-jangan otoritas itu bisa dalam bentuk personal. Bisa juga otoritas itu muncul dalam bentuk impersonal. Bisa dalam bentuk lembaga, bisa dalam bentuk orang. Jadi jangan sampai otoritas itu tidak dalam bentuk persons, tapi impersonal authority itu muncul. By system mungkin juga sudah ada. Jadi mungkin tidak didukung oleh orang perorangan, tetapi sistemnya yang ada. Yang celaka itu kalau sistemnya juga enggak, otoritas personalnya juga enggak kan. Maka itu tantangan kita ke depan. Tapi apapun tidak boleh kita putus asa, tidak boleh berhenti di tengah jalan, dan tidak boleh pasrah. Kita harus tetap berkreasi, tetap harus berikhtiar. Kenapa? Karena justru disitulah tantangan kita. Khalifah itu ialah untuk tetap kreatif menyelesaikan setiap persoalan. Ya, mudah-mudahan kita bisa memaksimumkan ikhtiar kita untuk menemukan sesuatu yang lebih baik. Ya. Dan tidak perlu berkecil hati kalau kita belum mewujudkan apa yang kita harapkan bersama. Sebab ya Allah juga tahu kalau kita punya keterbatasan. Saya kira gitu. Terima kasih, Prof. Masih ada lagi Pak Rektor, ada yang disampaikan? Prof. Fazli? Prof. Fazli ada acara sudah pulang. Ya, Prof. Saya kira cukup, Pak. Ya, Prof. Jadi kesimpulan yang paling terakhir adalah ittaqullah mastata'tum. Ungdur ma qol wala tangdur man qol ya. Ya Pak Uun ya, seperti itu. Nah, kami kembalikan, terima kasih ilmunya yang sangat luas Prof. Nazar. Saya kembalikan kepada MC, kepada Saudari Nura. Nah, iya Pak. Wah, menarik sekali ya pembahasan kita pada siang hari ini. Nah, terima kasih atas paparannya yang sangat lengkap sekali ya, kompleks sekali nih dari Prof. Nasaruddin. Terima kasih juga kepada Pak Arsyad yang telah memandu jalannya diskusi. Insya Allah penjelasan tadi membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi dokumentasi. Kita akan ada foto bersama. Jadi mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan videonya terlebih dahulu. Nah, sesi foto bersama akan dipandu oleh Maulana Yuda. Silahkan Yuda. Baik, Kak Nura, terima kasih. Baik, dimohon kepada seluruh partisipan yang berada di Zoom ini untuk membuka kameranya ya, karena akan segera ada sesi foto bersama. Baik, saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Ya, dan slide terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada seluruh partisipan. Kembali kepada Kak Nura, Kak. Terima kasih, Kak.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yuda. Baik, alhamdulillah demikian serangkaian acara kita pada siang hari ini. Masih semangat pagi nih. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, yakninya Prof. Nasaruddin, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita juga terus diberikan keistiqomahan untuk selalu hadir menuju kebaikan. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA, yang sudah berkenan memberikan ilmunya bagi kita. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Andes Arsyad MA, selaku, dan terima kasih tentunya kepada para hadirin sekalian yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Nah, bagi seluruh peserta dipersilahkan untuk mengisi form evaluasi kajian. Silahkan diisi sekarang sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Linknya terdapat pada kolom chat Zoom kita. Baik, untuk acara-acara selanjutnya yang akan diselenggarakan oleh Universitas Yarsi, boleh tetap stay tune di Instagramnya @universitasyarsi. Akhir kata, saya pamit undur diri mewakili seluruh panitia. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf juga bila terdapat salah-salah kata, dan tadi ada sedikit kendala juga. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.